Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ramadhani dengan NIM 188251018 dari Program Studi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar kelas ACLTS 7 yang diampu oleh Bapak Sugianto Suryostono. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 100 soal terkait materi fisika dasar. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor disertai contoh masing-masing. Dalam fisika, kita membedakan besaran berdasarkan kelengkapan informasinya. Besaran skalar itu merupakan besaran yang sudah dianggap cukup hanya dengan angka dan satuan saja. Contohnya, waktu, massa, energi, atau suhu. Namun, besaran vektor jauh lebih kompleks karena melibatkan atau memperhitungkan arahnya. Jadi, selain punya nilai, juga punya arah. Misalnya, saat saya mendorong meja dengan gaya 10 Newton, arah dorongan itu sangat menentukan kemana arah meja akan bergeser. Tanpa arah, informasi pada besaran vektor menjadi tidak bermakna. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, atau gaya. Soal yang kedua, mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Satuan itu bukan sekadar label, melainkan identitas fisik dari sebuah angka. Tanpa satuan, sebuah data hasil pengukuran akan kehilangan konteksnya dan memicu ambiguitas atau tidak bermakna. Contohnya, jika seorang insinyur sedang membangun jembatan, ia menyebutkan angka 500 tanpa satuan misalnya. Nah, angka 500 itu tadi kan bisa berarti 500 cm atau 500 meter. Kesalahan itu akan menyebabkan jembatan roboh misalnya. Fatal bukan? Jadi, kesalahan sekecil apapun dalam satuan dapat menyebabkan kegagalan sistemik yang fatal dalam penerapan ilmu fisika. Soal nomor 3, apa perbedaan massa dan berat secara fisis? Secara fisis, massa dan berat merupakan dua hal yang berbeda, meskipun sering tertukar dalam bahasa sehari-hari. Massa itu merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda, dan sifatnya itu tetap dimanapun benda itu berada. Sedangkan berat itu merupakan gaya tarik gravitasi yang bekerja pada massa tersebut. Nah, karena nilai gravitasi di setiap tempat itu bisa berbeda, seperti contohnya di bumi dan di bulan, maka berat suatu benda itu juga bisa berubah, meskipun massanya tetap sama. Selanjutnya, nomor 4, mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Kita harus menyadari bahwa tidak ada pengukuran yang benar-benar eksak atau sempurna. Nah, hasil pengukuran itu selalu mengandung ketidakpastian. Mengapa begitu? Karena hal itu disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, keterbatasan akurasi alat ukur. Yang kedua, kondisi lingkungan yang fluktuatif. Dan yang ketiga, keterbatasan panca indera manusia dalam melihat skala atau keterampilan manusia yang berbeda-beda dalam mengukur. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam laporan ilmiah, nilai atau angka ketidakpastian itu selalu disertakan untuk menunjukkan sejauh mana tingkat kepercayaan kita terhadap data tersebut. Selanjutnya, nomor 5, apa makna fisis dari komponen vektor? Makna fisis dari komponen vektor itu adalah representasi dari pengaruh suatu vektor terhadap sumbu-sumbu koordinat atau arah tertentu. Biasanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, dalam realitanya, jarang sekali sebuah gaya itu bekerja tepat lurus. Nah, dengan memecah vektor menjadi komponen-komponennya itu tadi, kita bisa menganalisis bagaimana sebuah gaya tumbal itu dapat menghasilkan dua efek gerakan yang berbeda secara bersamaan, sehingga
perhitungan menjadi lebih mudah dan sistematis. Selanjutnya, nomor 6, jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Meskipun keduanya ini sama-sama menggunakan satuan meter, perbedaannya itu cukup mendasar. Jarak itu merupakan total panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda tanpa memperdulikan atau menghitungkan arahnya, sehingga nilainya itu selalu positif. Sedangkan perpindahan itu merupakan perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir secara langsung. Jadi, jarak berbicara tentang proses perjalanannya atau rutenya, sedangkan perpindahan hanya fokus pada perubahan posisinya atau fokus pada start dan finishnya saja. Selanjutnya nomor 7, mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Nah, fenomena perpindahan bernilai nol itu terjadi ketika suatu benda bergerak, namun akhirnya kembali ke titik keberangkatannya yang semula. Nah, secara fisik, meskipun benda tersebut telah menghabiskan energi yang sangat banyak untuk jarak yang sangat jauh, posisi akhirnya tidak berubah terhadap posisi awalnya. Hal ini membuktikan bahwa perpindahan adalah besaran yang sangat bergantung pada koordinat posisi, bukan pada panjang lintasan yang dilewati. Selanjutnya nomor 8, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Perbedaan keduanya ini terletak pada keterikatannya terhadap arah. Kelajuan itu merupakan besaran skalar yang hanya menghitung seberapa cepat sebuah benda itu bergerak. Namun, kecepatan itu besaran vektor yang menggabungkan kelajuan dan dengan arah geraknya. Dalam analisis fisik, kecepatan itu jauh lebih informatif karena memberitahu kita tidak hanya seberapa cepat benda itu bergerak, tapi juga kemana arah perpindahannya. Selanjutnya nomor 9, kapan percepatan bernilai 0 tetapi benda tetap bergerak? Percepatan itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang konstan atau stabil, dalam kata lain tidak bertambah cepat atau tidak melambat, maka secara otomatis nilai perubahan kecepatannya itu adalah 0. Dalam kondisi ini, benda tetap melakukan mobilitas atau pergerakan, namun ia tidak mengalami perubahan kecepatan atau percepatan karena tidak ada fluktuasi pada kecepatannya itu tadi. Selanjutnya nomor 10, jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Tanda negatif dalam kecepatan itu bukanlah nilai matematis yang berarti kurang dari 0, melainkan sebuah indikator arah. Nah, dalam fisika, kita menetapkan kerangka acuan. Jika arah ke depan itu dianggap positif misalnya, maka tanda negatif itu menunjukkan kebalikannya, yang berarti arahnya ke belakang atau mundur. Nah, dengan arah acuan yang telah kita sepakati sebelumnya, ini sangat penting dalam menganalisis mekanika untuk menentukan posisi benda di masa depan. Selanjutnya nomor 11, apa ciri utama gerak lurus beraturan atau GLB? Ciri utama dari gerak lurus beraturan atau GLB itu adalah stabilitas. Benda itu bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tidak berubah. Artinya, dalam setiap interval waktu yang sama, misalnya per 1 detik, jarak yang ditempuh benda juga akan selalu sama. Misalnya 5 meter per detik. Maka benda itu akan bergerak 5 meter terus tiap detiknya, tidak berubah gitu. Secara fisik, ini menunjukkan tidak ada gaya luar yang mempercepat atau memperlambat benda tersebut, sehingga nilai percepatannya adalah 0. Jadi intinya bisa dikatakan ciri utamanya itu adalah kecepatan yang konstan dan percepatan 0. Selanjutnya nomor 12, mengapa grafik STGLB berbentuk garis lurus? Grafik ST pada GLB itu bentuknya seperti ini. Nah, grafik ST itu grafik hubungan antara jarak terhadap waktu. Garisnya itu berbentuk lurus miring seperti ini. Nah, mengapa grafiknya itu berbentuk garis lurus miring?
Karena posisi benda berubah secara linear terhadap waktu. Setiap detik yang berjalan, posisi benda bertambah dengan jumlah yang identik. Kemiringan atau slope yang garis yang berwarna merah ini, itu sebenarnya menunjukkan nilai kecepatannya. Semakin tegak garisnya yang merah itu tadi, semakin cepat benda tersebut bergerak. Selanjutnya, nomor 13. Apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? Nah, perbedaan mendasar antara keduanya itu terletak pada keberadaan percepatan yang mengubah kecepatan benda. Nah, pada GLB, kecepatan itu bersifat statis atau tetap. Mirip seperti saat kita berdiri diam di atas eskalator yang bergerak dengan kecepatan stabil. Nah, kita berpindah posisi nih, tapi tidak merasa semakin cepat. Sebaliknya, pada GLBB, kecepatan benda itu mengalami perubahan secara teratur, seperti saat kita mulai berlari di atas eskalator itu tadi. Jadi, jika GLB itu adalah gerak yang tenang dan konstan tanpa gangguan, maka GLBB adalah gerakan yang dinamis karena adanya percepatan yang membuat benda melaju semakin cepat atau justru melambat secara beraturan. Selanjutnya nomor 15, jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Nah, setiap benda yang bergerak secara vertikal di permukaan bumi itu berada di bawah pengaruh medan gravitasi. Gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik yang bekerja secara terus-menerus menuju pusat bumi atau pusat massa bumi. Nah, oleh karena itu, baik benda yang dilempar ke atas maupun jatuh ke bawah, kecepatannya itu akan selalu dipengaruhi oleh. Selanjutnya nomor 14, mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Nah, setiap benda yang bergerak secara vertikal di permukaan bumi itu berada di bawah pengaruh medan gravitasi. Nah, gravitasi itu apa? Gravitasi itu merupakan gaya tarik-menarik yang bekerja secara terus-menerus menuju pusat massa bumi. Oleh karena itu, baik benda yang dilempar ke atas maupun jatuh ke bawah, dia itu kecepatannya akan selalu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sebagai konsekuensi dari interaksi massa benda tersebut dengan gravitasi bumi. Oke, selanjutnya nomor 15. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Nah, gerak parabola itu adalah fenomena unik, di mana sebuah benda bergerak dalam dua dimensi secara bersamaan. Kita dapat memisahkannya menjadi dua komponen, karena gaya gravitasi hanya bekerja secara vertikal. Pada sumbu horizontal atau sumbu X, tidak ada gaya yang bekerja sehingga benda mengalami GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan pada sumbu vertikal atau Y, benda itu dipengaruhi gravitasi sehingga mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pemisahan ini memudahkan kita dalam menganalisis posisi benda di setiap titik waktu secara independen. Selanjutnya nomor 16, apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Dalam perspektif fisika klasik, gaya itu didefinisikan sebagai interaksi yang dapat menyebabkan perubahan pada kondisi fisik suatu benda. Nah, interaksi ini bisa berupa tarikan atau dorongan. Nah, gaya tidak hanya berperan dalam mengubah status gerak benda, Selanjutnya nomor 16, apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Dalam perspektif fisika klasik, gaya didefinisikan sebagai interaksi yang dapat menyebabkan perubahan pada kondisi fisik suatu benda. Interaksi ini bisa berupa tarikan atau dorongan. Nah, gaya ini tidak hanya berperan dalam mengubah status gerak benda saja, atau misalnya dari diam menjadi bergerak atau sebaliknya, tetapi juga dapat menyebabkan perubahan arah gerak hingga perubahan bentuk atau deformasi pada benda tersebut. Selanjutnya nomor 17, mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Munculnya gaya pada benda itu tidak
serta-merta menghasilkan gerakan. Hal ini terjadi karena adanya prinsip keseimbangan gaya atau resultan gaya yang bernilai nol. Jika sebuah benda itu diberikan gaya, namun ada gaya lain yang besarnya sama dan arahnya berlawanan, seperti gaya gesek atau gaya tahan misalnya, maka benda tersebut akan tetap dalam keadaan diam atau setimbang sesuai dengan hukum 1 Newton. Selanjutnya nomor 18, jelaskan hukum 1 Newton secara konseptual. Hukum 1 Newton yang sering disebut sebagai hukum kelembaban itu menjelaskan kecenderungan alami sebuah benda untuk mempertahankan keadaannya. Secara konseptual, hukum ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja atau resultan gaya itu nol, benda yang diam akan selamanya diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan. Ini menunjukkan bahwa materi memiliki sifat dasar untuk menolak perubahan status geraknya. Selanjutnya nomor 19, apa makna inersia? Inersia itu adalah ukuran kuantitatif kelembaban suatu benda. Nah, secara fisis, inersia ini mencerminkan seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mengubah kondisi gerak benda tersebut. Benda dengan massa yang lebih besar memiliki inersia yang lebih besar pula, yang artinya benda tersebut akan lebih sulit untuk digerakkan ketika sedang diam atau berhenti, dan lebih sulit untuk dihentikan ketika benda tersebut sedang bergerak. Kemudian nomor 20, jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Hubungan ketiganya ini dirumuskan dalam hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan total gaya yang bekerja padanya, namun berbanding terbalik dengan massanya. Rumusnya itu kan sigma F sama dengan M dot A. Nah, secara kritis ini berarti jika kita memberikan gaya yang sama pada dua benda dengan massa yang berbeda, itu benda yang lebih ringan akan mengalami percepatan yang jauh lebih besar dibandingkan benda yang berat. Kemudian nomor 21, mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Nah, berdasarkan prinsip dalam hukum 3 Newton, gaya tidak pernah berdiri sendiri. Setiap kali ada gaya aksi yang diberikan pada suatu benda, benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, secara fisis, ini menunjukkan bahwa gaya adalah hasil interaksi timbal balik antara dua objek. Nah, contohnya jika saya mendorong meja secara bersamaan, meja tersebut juga mendorong tangan saya dengan kekuatan yang identik pula. Selanjutnya nomor 22, apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Menggambar diagram benda bebas ini adalah langkah krusial untuk mengisolasi benda yang sedang kita amati dari lingkungannya. Tujuannya itu apa? Agar kita bisa memetakan semua gaya yang bekerja pada benda tersebut secara spesifik. Nah, dengan diagram ini, kita bisa menerapkan hukum Newton secara lebih akurat dan menghindari kekeliruan dalam menentukan arah serta resultan gayanya. Selanjutnya nomor 23, jelaskan fungsi gaya normal. Gaya normal itu berfungsi sebagai gaya penyeimbang atau reaksi dari permukaan bidang terhadap benda yang menindihnya. Nah, tanpa adanya gaya normal, benda itu akan menembus permukaan tersebut karena pengaruh gravitasi. Arahnya itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuh yang menunjukkan bahwa permukaan memberikan perlawanan fisik agar benda tetap berada di atasnya. Selanjutnya nomor 24, mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Nah, secara fisis, gaya gesek itu muncul sebagai bentuk hambatan akibat interaksi antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Fungsinya itu apa? Nah, fungsinya itu untuk melawan kecenderungan gerak relatif antar benda tersebut. Itulah sebabnya arahnya selalu berlawanan, karena gaya gesek berusaha mempertahankan atau memperlambat gerakan agar benda tidak meluncur bebas
tanpa kontrol. Nah, selanjutnya nomor 25, apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Penyebab utama benda meluncur di bidang miring itu bukanlah karena seluruh gaya beratnya, melainkan komponen gaya berat yang sejajar dengan bidang miring tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang gaya yang sejajar dengan bidang miring itu adalah mg sin alpha. Sementara komponen berat lainnya itu menekan bidang, komponen sejajar ini menarik benda ke bawah. Jika gaya tariknya ini lebih besar dibandingkan gaya gesek yang menahannya, jadi gaya geseknya itu arahnya ke sana, maka benda akan mengalami percepatan ke bawah. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Agar sebuah benda itu bisa bergerak melingkar, harus ada gaya yang terus-menerus menariknya menuju pusat lingkaran. Tanpa gaya sentripetal ini, benda akan bergerak lurus mengikuti garis singgung lingkaran karena sifat inersianya. Jadi, gaya sentripetal itu bukan gaya baru, melainkan peran yang diambil oleh gaya lain seperti tegangan tali atau gravitasi misalnya untuk membelokkan arah gerak benda secara kontinu. Selanjutnya nomor 27, apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Nah, dalam kerangka acuan inersial, gaya sentrifugal itu sebenarnya adalah gaya fiktif atau gaya semu. Perasaan kita saat terdorong keluar saat kita berada di dalam mobil yang berbelok tajam itu sebenarnya adalah efek dari inersia tubuh kita yang ingin tetap bergerak lurus. Jadi, secara fisik, yang bekerja nyata itu adalah gaya sentripetal yang menarik kita berbelok. Sedangkan sentrifugal itu hanyalah persepsi akibat kecenderungan tubuh mempertahankan geraknya itu tadi. Selanjutnya, nomor 28, apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Perbedaannya itu sangat mendasar pada arah dan nilai. Pada gerak lurus, percepatan itu berfungsi mengubah nilai kecepatan karena searah lintasan, atau dalam kata lain menambah atau mengurangi laju. Namun, pada gerak melingkar, meskipun lajunya tetap, selalu ada percepatan sentripetal yang berfungsi untuk mengubah arah kecepatan menuju pusat lingkaran secara terus-menerus agar benda tetap berada pada lintasan melingkarnya. Selanjutnya nomor 29, jelaskan pengertian usaha. Dalam fisika, usaha atau yang dilambangkan dengan W itu memiliki definisi yang sangat spesifik dan berbeda dengan istilah sehari-hari. Usaha itu terjadi ketika sebuah gaya berhasil menyebabkan perpindahan pada benda. Jika kita memberikan gaya yang sangat besar, namun benda tersebut tidak berpindah posisi atau tetap di posisi awalnya itu tadi, maka secara fisik usaha yang kita lakukan itu bernilai 0. Jadi, usaha adalah korelasi antara energi yang dikeluarkan dengan hasil perpindahan yang nyata. Selanjutnya nomor 30, kapan usaha bernilai 0 meskipun ada gaya? Oke, ada dua kondisi utama di mana usaha itu bernilai 0 meskipun gaya diberikan. Pertama, jika benda tidak berpindah posisi sama sekali. Seperti misalkan saya mendorong tembok, kan itu temboknya tidak berubah posisi sedikit pun ya. Kedua, jika arah gaya yang kita berikan tegak lurus terhadap arah perpindahan benda. Misalnya, saat saya berjalan lurus sambil menjinjing tas. Nah, karena tidak ada komponen gaya yang searah dengan perpindahan, saya ini bergeraknya maju atau lurus, tapi saya kan mengangkat tasnya kan ke arah atas gitu. Jadi dia tegak lurus terhadap perpindahannya. Maka secara matematis dan fisik tidak ada usaha yang dilakukan terhadap benda tersebut. Selanjutnya nomor 31, apa makna sudut dalam rumus usaha? Nah, rumus usaha itu kan yang ini. Nah, W itu sama dengan F dot cos theta dot S.
Ini. Nah, dengan W itu usaha, F itu gaya yang diberikan, theta itu sudut antara gaya dengan arah perpindahan, dan S perpindahan benda. Jadi misalkan ini ada benda, dia itu berpindah ke sini. Nah, terus tapi dia diberikan gayanya itu ke arah sini. Ini gayanya. Jadi dia membentuk sudut theta. Nah, ini adalah sudut antara gaya dengan arah perpindahannya. Jadi, sudut dalam rumus usaha ini sebenarnya berfungsi sebagai penentu seberapa efektif komponen gaya kita dalam menghasilkan perpindahan. Nah, secara fisis, jika kita menarik suatu benda dengan arah miring, ini tadi misalkan ke arah miring, tidak semua kekuatan kita itu terserap oleh benda untuk bergerak maju. Fungsi kosinus di sini itu bertugas menyaring hanya bagian gaya yang benar-benar sejajar dengan lintasan. Jadi, semakin kecil sudutnya, semakin efisien gaya yang kita berikan. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 32, jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Nah, kita beralih ke rumus yang satunya. Ini, W sama dengan delta EK. Jadi, usaha total yang dilakukan pada suatu benda akan mengakibatkan atau sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Kita bisa melihat usaha ini sebagai proses transfer energi, sedangkan perubahan energi kinetiknya itu adalah hasil nyata dari proses tersebut. Jadi, usaha total yang dilakukan pada suatu benda akan mengakibatkan atau sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kita bisa melihat usaha sebagai proses transfer energi, sedangkan perubahan energi kinetiknya itu adalah hasil nyata dari proses tersebut. Jika usaha bernilai positif, benda akan melaju lebih cepat. Jika negatif, benda akan melambat. Ini membuktikan adanya hukum sebab akibat antara kerja mekanik dan dinamika gerak. Selanjutnya nomor 33. Apa yang dimaksud energi potensial? Nah, energi potensial ini adalah energi yang dimiliki benda akibat posisi atau konfigurasinya dalam suatu medan gaya, seperti gravitasi. Secara fisis, ini adalah energi yang tersimpan. Saat kita mengangkat benda ke tempat tinggi, kita melakukan usaha melawan gravitasi, dan usaha itu tidak hilang, melainkan disimpan sebagai potensi gerak yang siap dilepaskan kapan saja. Selanjutnya nomor 34, kapan energi mekanik bersifat kekal? Nah, energi mekanik itu akan bersifat kekal atau tetap selama sistem tersebut hanya dipengaruhi oleh gaya konservatif saja. Nah, seperti gravitasi. Dalam kondisi ideal, tanpa adanya gangguan gaya luar seperti gesekan, energi hanya akan bertukar bentuk antara potensial dan kinetik tanpa mengurangi nilai total energi dalam sistem tersebut. Selanjutnya nomor 35, mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Nah, sesuai hukum kekekalan, energi itu tidak pernah benar-benar hilang. Namun, ia berubah menjadi energi internal atau panas. Ketika terjadi gesekan, interaksi antar molekul di permukaan benda itu menciptakan kalor yang terbuang ke lingkungan. Inilah yang menyebabkan energi mekanik itu seolah-olah berkurang, padahal ia hanya berpindah untuk menjadi panas yang tidak bisa digunakan lagi untuk menggerakkan benda tersebut. Selanjutnya, nomor 36. Jelaskan konsep pusat massa. Nah, pusat massa ini adalah titik imajiner yang mewakili rata-rata distribusi massa dari seluruh bagian benda atau sistem. Pentingnya konsep ini itu apa? Nah, konsep ini itu penting untuk menyederhanakan benda yang bentuknya kompleks menjadi satu titik partikel saja. Dengan mengamati pusat massanya, kita bisa memprediksi gerakan seluruh benda atau sistem secara lebih sistematis dan akurat. Selanjutnya nomor 37, mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda?
Nah, sistem partikel itu dapat dianggap sebagai satu kesatuan benda karena adanya prinsip pembatalan gaya internal. Nah, gaya-gaya yang bekerja antar partikel di dalam sistem itu saling meniadakan sesuai hukum 3 Newton. Karena resultan gaya internalnya itu nol, maka hanya gaya dari luar atau gaya eksternal sajalah yang dapat dianggap mampu mengubah kondisi gerak sistem tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya nomor 38, apa makna momentum secara fisis? Nah, secara fisis, momentum itu menyatakan kecenderungan atau kekuatan suatu benda untuk terus bergerak dalam lintasannya. Momentum adalah hasil perpaduan antara massa dan kecepatan. Semakin besar momentum sebuah benda, maka akan semakin sulit bagi kita untuk menghentikan atau mengubah arah gerak benda tersebut secara tiba-tiba atau mendadak. Selanjutnya nomor 39, mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan? Nah, hal ini terjadi karena benda bermassa besar memiliki inersia yang tinggi, seperti yang sudah dijelaskan di nomor sebelumnya, sehingga pada kecepatan yang sama, ia membawa momentum yang jauh lebih besar. Secara matematis, karena momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan, massa yang masif membuat benda memiliki daya dorong yang lebih kuat, sehingga memerlukan gaya lawan atau waktu yang lebih lama untuk membawanya kembali ke titik dia. Selanjutnya nomor 40, jelaskan pengertian impuls. Nah, impuls ini adalah hasil kali antara gaya yang bekerja dengan lamanya waktu kontak gaya tersebut pada benda. Secara konseptual, impuls menggambarkan seberapa besar pemberian gaya dilakukan untuk mengubah momentum sebuah benda. Impuls ini biasanya kita amati pada peristiwa kontak singkat namun kuat, seperti contohnya saat kaki menendang bola. Selanjutnya, nomor 41, apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Singkatnya, impuls itu adalah penyebabnya, sedangkan perubahan momentum adalah dampaknya. Besar impuls yang diberikan pada benda akan selalu sama dengan besar perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Teorema ini sangat penting untuk memahami mengapa benda yang diam bisa mendadak atau tiba-tiba melaju cepat setelah diberi gaya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya nomor 42, kapan momentum kekal? Momentum total sebuah sistem itu akan bersifat kekal ketika atau selama tidak ada gaya eksternal yang mencampuri sistem tersebut. Dalam sistem tertutup ini, meskipun terjadi tumbukan antar benda di dalamnya, total momentum sebelum dan sesudah kejadian akan selalu identik. Ini adalah prinsip dasar untuk menganalisis setiap peristiwa tabrakan di alam. Selanjutnya nomor 43, mengapa gaya internal tidak memengaruhi momentum sistem? Nah, gaya internal itu tidak memengaruhi momentum total sistem karena gaya-gaya tersebut selalu muncul berpasangan dan saling meniadakan di dalam sistem. Karena resultan gaya internal itu selalu nol, mereka tidak sanggup memberikan percepatan pada pusat massa sistem. Perubahan momentum hanya bisa terjadi jika ada intervensi dari gaya luar yang tidak seimbang. Selanjutnya nomor 44, apa itu tumbukan lenting sempurna? Nah, tumbukan lenting sempurna itu adalah kondisi ideal di mana berlaku hukum kekekalan momentum sekaligus kekekalan energi kinetik. Di dalam peristiwa ini, tidak ada energi yang terbuang menjadi panas atau dingin. Benda-benda yang bertumbukan akan memantul kembali dengan total energi kinetik atau energi gerak yang sama persis seperti sebelum mereka bersentuhan atau bertumbukan. Selanjutnya nomor 45, apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Oke, pada tumbukan tidak lenting, energi kinetik sistem itu tidak bersifat kekal karena sebagian energinya berubah menjadi energi lain
seperti panas atau perubahan bentuk benda. Meskipun momentumnya tetap kekal, hilangnya sebagian energi kinetik ini menyebabkan kecepatan relatif antar benda setelah tumbukan menjadi lebih kecil dibandingkan saat awal sebelum tumbukan itu tadi. Nah, itu bedanya dengan lintang lenting sempurna yang kondisinya ideal dan tidak ada energi yang terbuang menjadi panas. Akhirnya total energi kinetiknya tetap sama persis sebelum mereka bersentuhan atau tumbukan itu tadi. Berbeda dengan tumbukan tidak lenting. Selanjutnya nomor 46, jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik ini adalah kondisi di mana sebuah benda benar-benar diam tanpa mengalami percepatan translasi maupun rotasi. Nah, secara fisik, benda dikatakan dalam kesetimbangan statik jika seluruh gaya dan torsi yang bekerja padanya itu saling meniadakan, sehingga benda tetap stabil pada posisinya tanpa gangguan gerak apapun. Selanjutnya, nomor 47, mengapa benda diam belum tentu setimbang? Nah, status diam itu hanyalah kondisi kecepatan nol pada saat tertentu. Sedangkan setimbang itu adalah kondisi kestabilan gaya. Sebuah benda bisa saja diam sesaat, namun jika ada torsi yang tidak nol bekerja padanya, benda tersebut akan segera berputar. Jadi, benda diam itu baru dikatakan setimbang jika ia juga memenuhi syarat jumlah torsi dan gaya sama dengan 0. Selanjutnya nomor 48, apa syarat kesetimbangan translasi? Nah, syarat utama agar benda berada dalam kesetimbangan translasi adalah resultan dari seluruh gaya yang bekerja padanya harus sama dengan 0. Jadi, sigma F-nya itu harus sama dengan 0. Ini memastikan bahwa tidak ada tarikan atau dorongan yang dominan terhadap arah tertentu atau ke arah tertentu, sehingga benda tidak akan berpindah tempat atau mengalami percepatan linear. Selanjutnya, nomor 49, apa syarat kesetimbangan rotasi? Nah, tadi kan kesetimbangan translasi, sekarang kesetimbangan rotasi. Syarat utama benda itu mengalami kesetimbangan rotasi adalah resultan dari seluruh momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda itu harus 0. Jadi kalau nomor 49 ini, sigma tau-nya itu harus sama dengan 0. Nah, hal ini memastikan bahwa benda tidak mengalami kecenderungan untuk berotasi terhadap titik tumpu manapun. Selanjutnya nomor 50, jelaskan makna torsi secara intuitif. Secara intuitif, torsi adalah ukuran kemampuan atau efektivitas sebuah gaya untuk memutar benda terhadap porosnya. Torsi tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaya, tetapi juga seberapa jauh jarak gaya tersebut dari titik putar atau biasa disebut dengan lengan gaya. Itulah sebabnya mengapa membuka pintu dari ujung itu jauh lebih mudah dibandingkan mendorong pintu di dekat engselnya. Seperti itu. Karena kita sudah menyelesaikan pembahasan 50 soal esai tadi, kita lanjutkan pembahasan kita ke 50 soal berikutnya yang berbentuk pilihan ganda. Nomor 1, besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah. Nah, kalau kita ingat, besaran vektor itu kan besaran yang mempunyai nilai dan arah, sekaligus arah, begitu ya. Berbeda dengan besaran skalar yang hanya mempunyai nilai dan satuan saja, tanpa memperdulikan atau menghitungkan arahnya. Yang A, massa. Massa itu hanya punya nilai dan satuan saja, tanpa punya arah. Jadi, dia bukan besaran vektor. Kemudian suhu, dia punya nilai dan satuan tanpa punya arah. Jadi dia bukan besaran vektor. Perpindahan, dia punya nilai dan satuan dan juga arah. Jadi dia termasuk besaran vektor. Kemudian D, waktu, itu dia punya nilai dan satuan tapi tidak punya arah. Jadi bukan besaran vektor.
Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C, perpindahan. Kemudian nomor 2, pasangan besaran dan satuan SI atau satuan internasional yang benar adalah A, gaya. Gaya itu besaran atau satuannya itu adalah Newton. Massa itu satuannya kilogram. Panjang itu satuannya meter. Waktu itu satuannya sekon atau detik. Jadi, dari A sampai D ini, yang sesuai, yang benar itu yang C, panjang dengan meter. Kemudian nomor 3, pernyataan yang benar tentang massa dan berat adalah, nah, kalau kita ingat, massa dan berat itu kan dua hal yang berbeda. Massa itu nilai yang terkandung dalam suatu benda, dan nilainya itu tetap dimanapun ia berada, dimanapun benda itu berada. Sedangkan berat itu dia merupakan gaya tarik gravitasi yang bekerja pada massa benda itu tadi. Jadi kalau massa itu tetap, berat itu tergantung pada gravitasi yang bekerja pada massa. Jadi dia tergantung gravitasi, dan gravitasi itu tergantung pada lokasinya. Jadi, jika lokasinya berbeda, bisa jadi beratnya itu berbeda karena gravitasinya berbeda, seperti itu. Yang A, massa bergantung lokasi. Salah, karena massa itu nilainya tetap dimanapun benda itu berada. Kemudian, B, berat selalu tetap. Nah, kebalik ya teman-teman, karena berat itu tergantung lokasi. Karena setiap lokasi itu gravitasinya berbeda-beda, contohnya di bumi dan di bulan itu tadi. Jadi yang B salah, yang A salah. Yang C, massa adalah gaya, ini jelas salah. Yang D, berat bergantung gravitasi. Nah, ini yang benar. Jadi yang nomor 3 jawabannya adalah D. Nomor 4, alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah, jadi kalau kita ingat lagi, ketidakpastian itu disebabkan oleh 3 faktor utama, yakni yang pertama, ketidakakurasian dari alat ukur. Yang kedua, kondisi lingkungan yang fluktuatif atau berubah-ubah. Dan yang ketiga adalah keterampilan pengamat dalam mengukur atau melihat skala. Nah, kalau dilihat, A itu kesalahan teori. Salah, bukan termasuk 3 faktor tadi. Yang B, keterbatasan alat ukur. Ya, benar. Terus yang C, kesalahan rumus, ini salah. Yang D, satuan tidak baku, salah. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 5. Fungsi utama pemecahan vektor adalah untuk, nah, pemecahan vektor menjadi komponen-komponennya itu bertujuan untuk mempermudah analisis arah, terutama jika vektornya itu bekerja pada arah-arah yang berbeda. Yang A, memperbesar nilai vektor, ini salah. Yang B, menghilangkan arah, ini salah. Mempermudah analisis arah, ini benar. Mengubah besaran vektor menjadi skalar, ini salah. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 6, jarak tempuh berbeda dengan perpindahan. Karena apa? Yang A, jarak tempuh selalu 0. Ini salah. Mengapa begitu? Karena jarak tempuh itu merupakan total panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Jadi dia tanpa mempedulikan arahnya. Jadi dia selalu mempunyai nilai dan nilainya itu selalu positif. Yang B, perpindahan tidak memiliki satuan. Mohon maaf, tadi jarak tempuh itu bisa 0, tapi tidak selalu 0, seperti itu. Tidak bisa negatif, itu yang benar. Kemudian yang B, perpindahan tidak memiliki satuan. Nah, ini salah karena perpindahan itu satuannya sama dengan jarak tempuh, yaitu meter. Kemudian yang C, perpindahan memperhatikan arah. Ini benar karena perpindahan itu merupakan perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir, posisi suatu benda. Kemudian yang D, jarak tempuh adalah vektor. Ini salah. Mengapa? Karena jarak tempuh itu merupakan besaran skalar yang hanya mempunyai nilai dan satuan saja tanpa memiliki arah.
Jadi nomor 6 adalah jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 7, percepatan bernilai 0 ketika benda A diam. Sebenarnya A ini tidak salah tetapi kurang tepat. Yang B, bergerak melingkar. Suatu benda yang bergerak melingkar atau berputar, itu dia selalu memiliki percepatan sentripetal, yang berarti percepatannya tidak bernilai 0. Jadi salah. Yang B, bergerak lurus beraturan. Nah, ini benar, karena pada GLB atau gerak lurus beraturan, benda itu selalu memiliki kecepatan yang konstan atau tetap, sehingga percepatannya 0 meskipun benda tersebut bergerak. Yang D, bergerak berubah arah. Ini salah, karena kecepatannya itu berubah arah sehingga dia percepatannya tidak 0. Selanjutnya nomor 8, tanda negatif pada kecepatan menyatakan A, benda melambat. Ini salah, karena benda melambat itu ditandai dengan tanda negatif pada percepatan, bukan kecepatan. Yang B, arah gerak berlawanan acuan. Ini benar, karena tanda negatif itu bukan bermakna kurang dari 0, melainkan sebuah representasi dari arah gerak benda yang berlawanan dari acuan yang sudah kita sepakati sebelumnya, atau sudah kita buat sebelumnya. Yang C, percepatan 0. Itu salah. Yang kecepatan 0 juga jelas salah. Oh iya, yang 7 tadi berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 8 berarti jawabannya yang B. Nomor 9, grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk. Grafik posisi terhadap waktu itu seperti ini. Nah, ini itu S, dan ini T. Nah, karena pada GLB atau gerak lurus beraturan, perubahan posisi itu linear terhadap perubahan waktunya. Jadi, grafiknya itu berbentuk garis lurus miring seperti ini. Jadi, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 10, gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak A, melingkar dan vertikal. Ini salah, karena pada gerak parabola itu tidak ada satu titik pusat yang tetap seperti pada gerak melingkar. Yang B, horizontal dan vertikal. Ini benar, karena pada gerak parabola itu bisa dipisah menjadi dua komponen gerak, yakni gerak lurus beraturan yang pada arah horizontal atau sumbu X, dan juga gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y atau vertikal. Yang C, lurus dan melingkar. Ini salah. Yang D, dipercepat dan diperlambat. Ini kurang tepat, karena ini hanya menjelaskan hubungan kecepatan, hubungan perubahan kecepatan di satu sumbu saja, bukan kombinasi jenis geraknya. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang B. Nomor 11. Penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah A, massa. Ini salah, karena massa itu adalah ukuran kelembaban, bukan penyebab perubahan itu sendiri. Yang B, gaya. Ini benar, karena menurut hukum 2 Newton, resultan gaya yang bekerja pada benda itu akan menyebabkan percepatan atau perubahan gerak suatu benda. Yang C, kecepatan. Ini salah, karena kecepatan itu adalah bentuk atau deskripsi dari gerak itu sendiri, bukan penyebabnya. Yang D, energi. Ini juga salah, karena atau kurang tepat, karena meskipun berkaitan, perubahan gerak secara mekanik itu didefinisikan secara langsung oleh interaksi gaya. Jadi jawabannya nomor 11 adalah yang B. Selanjutnya nomor 12, hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep A, usaha. Ini salah, karena
Usaha itu berkaitan dengan gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda. Yang B, momentum. Ini juga salah, karena momentum itu lebih erat kaitannya dengan hukum 2 Newton dalam bentuk impuls. Yang C, inersia. Ini benar, karena inersia itu merupakan kecenderungan suatu benda dalam mempertahankan keadaan geraknya. Nah, di hukum 1 Newton itu disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersi yang membahas tentang inersia itu tadi. Yang D, impuls. Ini salah karena impuls itu adalah perubahan momentum yang melibatkan gaya dalam selang waktu tertentu. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 13, resultan gaya 0 pada benda itu berarti A. Benda pasti diam. Ini salah, karena benda itu bisa saja bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Yang B. Benda pasti berhenti. Ini salah, karena berhenti itu mengasumsikan benda sebelumnya bergerak menjadi berhenti, padahal benda bisa tetap bergerak lurus beraturan. Yang C, ini percepatan 0. Ini benar karena sesuai dengan hukum 2 Newton yang rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Nah, jika resultan gaya 0, jika resultan gayanya itu 0, maka otomatis percepatannya itu juga 0. Nah, yang D, kecepatan 0, ini salah karena kecepatan 0 itu berarti diam, sedangkan resultan gaya 0 juga mencakup benda yang yang kecepatannya itu konstan. Jadi, tidak hanya resultan gaya 0 itu belum tentu kecepatannya itu 0. Bisa kecepatannya 0, tapi juga bisa kecepatannya itu tetap atau konstan. Jadi nomor 13 jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 14, hukum 3 Newton menyatakan bahwa A. Gaya selalu menyebabkan gerak. Ini salah, karena gaya itu bisa saja saling meniadakan sehingga benda tetap diam. Yang B, gaya berbanding lurus dengan percepatan. Ini salah, karena lebih berkaitan dengan hukum 2 Newton. Yang C, gaya muncul berpasangan. Ini benar, karena ini adalah konsep dari gaya aksi dan gaya reaksi. Gaya ini tidak pernah atau suatu gaya pada benda itu tidak pernah muncul sendirian, melainkan selalu berpasangan dan berlawanan arah, serta nilainya itu sama. Yang D, gaya itu selalu searah gerak. Ini salah, karena pada gaya gesek misalnya, justru bekerja berlawanan dengan arah gerak benda, bukan? Nah, jadi jawaban dari nomor 14 adalah yang C. Selanjutnya nomor 15, tujuan utama diagram benda bebas adalah, jadi yang A, menggambar lintasan. Ini salah atau kurang tepat, karena lintasan itu adalah jalur yang dilalui atau ditempuh sebuah benda, bukan fokus pada diagram gayanya. Yang B, menunjukkan massa benda. Ini juga salah, karena massa itu adalah besaran skalar yang biasanya sudah diketahui di soalnya, biasanya. Nah, bukan tujuan utama dari penggambaran diagram benda bebas. Yang C, mengisolasi gaya-gaya. Ini benar, karena diagram benda bebas ini bertujuan untuk memisahkan dan mengidentifikasi semua gaya luar yang bekerja pada satu titik benda. Yang D, menentukan kecepatan. Ini juga salah, karena kecepatan adalah hasil dari analisis gerak, bukan sesuatu yang digambar langsung pada diagram benda bebas. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang C. Nomor 16, pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah A. Gaya normal. Ini salah, karena
Gaya normal itu merupakan gaya yang bekerja tegak lurus, bidang miring, sehingga gaya tersebut itu tidak menyebabkan benda meluncur ke bawah. Yang B, gaya gesek. Ini jelas salah, karena gaya gesek itu justru menghambat gerak benda atau menghambat benda itu meluncur ke bawah. Ditambah di soal ini disebutkan di bidang miring licin, yang sangat mungkin gaya geseknya itu bernilai 0. Jadi jelas bukan penyebab benda meluncur. Yang C, mg cos theta. Ini juga salah, karena komponen ini adalah gaya berat yang menekan bidang miring secara tegak lurus. Yang D, mg sin theta. Ini benar, karena mg sin theta ini adalah komponen gaya berat yang sejajar dengan permukaan bidang miring dan menarik benda ke bawah. Kalau digambar seperti ini. Misalkan ini ada sebuah benda. Nah, gaya yang lurus. Jadi di sini dia terdapat sudut theta. Nah, ini itu komponen gaya berat yang sejajar dengan bidang miring, yaitu mg sin theta ini tadi. Sedangkan mg cos theta itu ke sini. Begitu. Selanjutnya nomor 17. Nomor 16 berarti jawabannya yang benar adalah yang D, mg sin theta. Selanjutnya nomor 17, gaya sentripetal selalu mengarah ke A, arah gerak. Ini salah, karena arah gaya sentripetal itu selalu tegak lurus dengan arah kecepatan linearnya atau arah gerak. Yang B, pusat lintasan. Ini benar, karena sesuai dengan namanya sentripetal berarti mencari pusat lintasan melingkar. Yang C, luar lintasan. Ini salah, karena gaya yang mengarah ke luar secara semu dalam kerangka non-inersial itu disebut gaya sentrifugal, bukan gaya sentripetal. Yang D, arah percepatan tangensial. Ini juga salah, karena percepatan tangensial itu sejajar dengan lintasan, sedangkan sentripetal ke arah radial. Jadi, jawaban yang benar untuk nomor 17 adalah yang B. Selanjutnya nomor 18, pada kerangka inersial, gaya sentrifugal A selalu ada. Ini salah, karena gaya sentrifugal ini hilang jika kita meninjau dari kerangka acuan diam atau inersialnya. Yang B, gaya nyata. Ini salah juga, karena tidak ada objek fisik yang menarik atau mendorong ini. Jadi hanya efek lembaman saja. Yang C, gaya semu. Ini benar, karena gaya sentrifugal ini hanyalah gaya fiktif yang muncul akibat kelembaman benda dalam kerangka acuan berputarnya. Yang D, sama dengan sentripetal. Ini juga salah, karena meskipun besar gaya sentrifugal dan juga sentripetal itu seringkali sama, namun arah dan sifat fisiknya itu berbeda total. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian nomor 19, usaha bernilai 0 jika A, gaya 0. Ini salah, karena ketika gayanya 0, secara fisik ini berarti tidak ada interaksi yang terjadi pada benda tersebut. Yang B, perpindahan 0. Ini juga salah, karena benda tersebut tidak mengalami perubahan posisi, yang berarti benda tetap diam atau statis. Yang C, gaya tegak lurus perpindahan. Ini benar, karena sesuai dengan rumus usaha sama dengan F cos theta dot S. Nah, ketika gaya itu tegak lurus perpindahan atau tetanya ini adalah 90 derajat, maka usaha yang dihasilkan itu akan bernilai 0. Begitu. Karena cos 90 itu bernilai 0. Yang D, gaya searah perpindahan. Ini berarti sudut tetanya ini adalah 0 derajat, yang berarti
cos theta itu bernilai 1, yang artinya usaha itu maksimal dan pasti ada nilainya. Jadi yang ini salah. Usaha itu tidak bernilai 0 ketika gaya searah perpindahan. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 19 adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 20. Satuan usaha dalam sistem internasional adalah A. Watt. Ini salah karena watt merupakan satuan dari daya. Yang B. Joule. Itu benar karena joule merupakan satuan dari usaha. Yang C. Newton. Ini salah karena Newton merupakan satuan dari gaya. Yang D. Pascal. Ini juga salah karena Pascal merupakan satuan dari tekanan. Jadi jawaban nomor 20 yang benar adalah yang B. Nomor 21. Energi kinetik bergantung pada A. Posisi. Ini salah karena posisi itu biasanya lebih berkaitan dengan energi potensial, bukan energi kinetik. Yang B. Percepatan. Ini juga salah karena energi kinetik itu tidak langsung bergantung pada percepatan, melainkan status gerak saat itu. Yang C. Kecepatan. Ini benar karena seperti rumus energi kinetik sendiri, yaitu setengah mv kuadrat. Jadi energi kinetik itu berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan suatu benda tersebut. Yang D. Gaya. Ini juga salah karena gaya itu menyebabkan perubahan kinetik. Tapi besarnya energi kinetik itu sendiri itu ditentukan oleh massa dan kecepatan benda tersebut. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 21 adalah yang D. Nomor 22, energi potensial gravitasi bergantung pada A. Massa dan kecepatan. Ini salah, karena massa dan kecepatan ini tadi itu merupakan komponen variabel dari energi kinetik, bukan energi potensial gravitasi. Yang B. Massa dan ketinggian. Ini baru benar, karena sesuai dengan rumusnya yaitu energi potensial EP sama dengan mgh. Energi potensial itu bergantung pada massa, percepatan gravitasi, dan juga ketinggian suatu benda. Yang C. Gaya dan waktu. Ini salah karena perpaduan ini lebih mengarah kepada konsep impuls yang rumusnya sendiri yaitu I sama dengan F atau gaya dikali delta T atau perubahan waktu. Yang D. Percepatan dan jarak. Ini juga salah karena meski berkaitan dengan kerja, ini bukan variabel utama penentu energi percepatan gravitasi. Jadi nomor 22 jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya nomor 23. Teorema usaha energi menyatakan bahwa A. Usaha sama dengan energi potensial. Ini salah, karena ini hanya kasus khusus seperti mengangkat benda, bukan definisi umum dari teorema usaha energi tersebut. Yang B. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ini baru benar, karena sesuai dengan rumus W sama dengan delta EK. Usaha yang dilakukan gaya resultan itu sama dengan perubahan energi kinetik benda. Yang C. Energi selalu kekal. Ini juga salah, karena ini adalah bunyi hukum kekekalan energi, bukan teorema usaha energi. Yang D. Gaya selalu konstan. Ini juga salah, karena teorema ini tetap berlaku meskipun gaya yang bekerja itu berubah-ubah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 23 adalah yang B. Kemudian nomor 24. Energi mekanik kekal jika A. Ada gaya gesek. Ini salah karena
Gaya gesek itu merupakan gaya non-konservatif yang mengubah energi mekanik menjadi energi panas, atau biasa disebut dengan peristiwa disipasi. Yang B, ada gaya luar. Ini juga salah, karena gaya luar itu biasanya melakukan usaha yang mengubah total energi mekanik sistem. Yang D, hanya gaya konservatif yang bekerja. Ini benar karena energi mekanik itu tetap konstan jika hanya gaya konservatif seperti gravitasi atau begas tanpa adanya gaya non-konservatif seperti gaya gesek yang bekerja pada sistem. Yang D, benda diam. Ini salah juga, karena benda yang diam itu hanya berarti energi kinetiknya nol, tapi tidak menjamin kekekalan energi mekanik jika ada gangguan dari luar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 24 adalah yang D. Selanjutnya nomor 25, momentum didefinisikan sebagai A, M dibagi A. Salah, karena pembagian massa dengan percepatan itu tidak merujuk pada besaran fisika standar yang umumnya digunakan. Yang B, M dikali V, atau massa dikali kecepatan. Ini benar, karena sesuai dengan rumus momentum atau P itu sama dengan massa dikali kecepatan. Yang C, F dibagi T atau gaya dibagi waktu, ini salah, karena gaya dibagi waktu itu tidak mendefinisikan momentum. Sebaliknya, perubahan momentum dibagi waktu itu adalah gaya. Yang D, M kali A atau massa dikali percepatan. Ini salah, karena ini adalah definisi gaya menurut hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 25 adalah yang B. Selanjutnya nomor 26, momentum merupakan besaran A skalar. Ini salah, karena besaran skalar itu hanya mempunyai nilai, sedangkan momentum sangat bergantung pada arah gerak benda. Yang B, vektor. Ini benar, karena momentum memiliki nilai dan arah yang sama dengan arah kecepatan benda tersebut. Yang C, tak berdimensi. Ini salah, karena momentum punya dimensi, yaitu dimensinya itu M, L, T pangkat min 1, atau dengan satuan kilogram meter per sekon. Yang D, konstanta. Ini salah, karena momentum bisa berubah nilainya jika massa atau kecepatannya itu berubah. Jadi nomor 26 jawaban yang tepat adalah yang B, vektor. Selanjutnya nomor 27, impuls berhubungan langsung dengan A, gaya. Ini salah, karena gaya harus dikalikan dengan selang waktu untuk menjadi impuls atau untuk menghasilkan impuls. Yang B, energi. Ini juga salah, karena energi adalah besaran skalar, sedangkan impuls adalah besaran vektor. Yang D, perubahan momentum. Ini benar, karena sesuai dengan teori impuls momentum, impuls yang bekerja pada benda sama dengan perubahan momentumnya. Yang D, usaha. Ini juga salah, karena usaha itu berkaitan dengan perubahan energi, bukan momentum. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 27 adalah yang C. Nomor 28. Momentum sistem kekal jika A, ada gaya gesek. Ini salah, karena gaya gesek itu adalah gaya luar yang sangat mengubah total momentum sistem. Yang B, sistem terbuka. Ini jelas salah, karena pada sistem terbuka, massa atau energi itu bisa keluar masuk dengan bebas, sehingga momentum tidak dijamin kekal. Yang D, tidak ada gaya eksternal. Ini baru benar, karena hukum kekekalan momentum itu berlaku jika resultan gaya luar yang bekerja pada sistem adalah nol. Yang D, energi tidak kekal. Ini juga salah, karena
kekekalan momentum itu tidak bergantung pada apakah energinya itu kekal atau tidak, seperti pada tumbukan tidak lenting. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 28 adalah yang C. Nomor 29. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, A. Momentum tidak kekal. Ini salah, karena pada semua jenis tumbukan, selama tidak ada gaya luar, momentum itu selalu kekal. Yang B, energi kinetik kekal. Ini juga salah, karena energi kinetik itu justru mengalami pengurangan atau disipasi paling besar pada jenis tumbukan tidak lenting sempurna. Yang C, benda memantul. Ini juga salah, karena ini merupakan ciri atau karakteristik dari tumbukan lenting sempurna atau sebagian. Yang D, benda menyatu. Ini baru benar, karena ciri utama atau karakteristik utama dari tumbukan tidak lenting sempurna itu adalah kedua benda bergerak bersama dengan kecepatan yang sama setelah bertumbukan atau bersentuhan. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 29 adalah yang D. Selanjutnya nomor 30, kesetimbangan statik mensyaratkan A. Kecepatan 0. Ini salah, karena kecepatan 0 itu hanyalah status benda diam, bukan syarat mekanis terjadinya kesetimbangan statik. Yang B. Percepatan 0. Ini benar, karena benda itu berada dalam kesetimbangan jika tidak ada perubahan gerak sama sekali. Jadi, bisa dikatakan tidak ada percepatan translasi maupun rotasi yang bekerja pada benda tersebut atau total percepatannya itu sama dengan 0. Yang C, gaya 0 saja. Ini juga salah, karena jika hanya gaya yang 0, benda masih bisa berputar jika torsinya tidak 0. Yang D, energi minimum. Ini salah, karena energi minimum itu lebih berkaitan dengan teori kestabilan struktur atau termodinamika, bukan syarat gerak benda tegar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah yang B. Kemudian nomor 31, syarat kesetimbangan translasi adalah A. Sigma tau sama dengan 0. Ini salah, karena ini adalah syarat untuk kesetimbangan rotasi agar benda tersebut tidak berputar. Yang B, sigma F sama dengan 0. Ini benar, karena agar benda tersebut tidak berpindah tempat secara translasi, total seluruh gaya yang bekerja pada benda tersebut haruslah 0. Yang C, A tidak sama dengan 0. Ini salah, karena jika percepatannya 0, maka benda mengalami gerak dipercepat dan tidak dalam kondisi setimbang, yang berarti tidak memenuhi syarat kesetimbangan translasi. Yang D, kecepatan sama dengan 0. Ini juga kurang tepat, karena kesetimbangan translasi juga mencakup benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau mengalami gerak lurus beraturan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 31 adalah yang B. Selanjutnya, nomor 32, syarat kesetimbangan rotasi adalah A. Sigma F sama dengan 0. Ini salah, karena sigma F sama dengan 0 itu merupakan syarat kesetimbangan translasi. Yang B, sigma V sama dengan 0. Ini juga salah, karena resultan kecepatan itu bukan syarat standar untuk kesetimbangan rotasi. Yang C, sigma tau sama dengan 0. Ini baru benar, karena agar benda itu tidak mengalami percepatan sudut atau tidak berputar, resultan momen gaya atau torsinya itu haruslah 0. Yang D, sigma A sama dengan 0. Ini salah, karena meskipun percepatannya sudut itu harus 0, syarat utamanya adalah resultan gaya atau torsi yang bekerja itu harus 0. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 32 adalah yang C. Selanjutnya nomor 33, torsi bergantung pada A. Massa dan kecepatan. Ini salah,
karena massa dan kecepatan ini adalah variabel penentu dari momentum atau energi kinetik, bukan torsi. Yang B, gaya dan waktu. Ini juga salah, karena perpaduan ini lebih tepat digunakan untuk menghitung impuls, bukan torsi. Yang C, gaya dan lengan gaya. Ini baru benar, karena sesuai dengan rumus tau sama dengan R atau F R sin theta torsi itu ditentukan oleh besarnya gaya dan panjang lengan gaya dari suatu benda. Yang D, energi dan jarak. Ini juga salah, karena meskipun berkaitan secara fisis, ini bukanlah definisi utama dari pembentuk torsi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 33 adalah yang C. Selanjutnya, nomor 34, torsi maksimum terjadi jika gaya A, sejajar batang. Ini salah. Nah, kalau kita ingat rumus torsi itu adalah tau sama dengan F R sin theta. Nah, ketika gaya itu sejajar dengan batang, maka sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Jadi, nilai sin 0 derajat itu adalah 0, sehingga tidak ada gaya yang bekerja dan putaran tidak terjadi sama sekali, atau torsi tidak maksimum atau tidak ada sama sekali. Yang B, membentuk sudut 0 derajat. Ini sama seperti opsi A. Jawabannya salah juga, karena sudut 0 derajat juga menghasilkan gaya dan torsi yang 0 pula. Yang C, tegak lurus batang. Ini baru benar, karena gaya yang tegak lurus dengan batang itu akan membentuk sudut theta 90 derajat. Dan nilai sin 90 derajat itu 1, sehingga seluruh kekuatan gaya itu efektif untuk memutar batang. Jadi, torsinya akan maksimum. Yang D, menuju titik tumpu. Ini juga salah, karena jika gaya itu mengarah ke poros, jarak lengan gayanya dianggap 0, sehingga torsi tidak terbentuk dan tidak maksimum otomatis. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 34 itu adalah yang C. Selanjutnya nomor 35, kesetimbangan stabil ditandai oleh A, energi potensial maksimum. Ini salah, karena ini adalah ciri kesetimbangan labil di mana benda sangat mudah jatuh jika diberi gangguan sedikit saja. Nah, yang B, energi potensial minimum, ini baru benar, karena pada posisi ini, pusat massa berada di titik terendah, sehingga benda akan kembali ke posisi semula setelah diganggu, atau setelah diberi gangguan sedikit pun, dia akan kembali ke titik semula. Yang C, energi potensial 0. Ini salah, karena besar energi potensial itu tidak harus 0. Yang terpenting adalah nilainya merupakan yang terendah di posisi tersebut. Yang D, energi potensial konstan. Ini juga salah, karena ini adalah ciri kesetimbangan netral di mana benda tetap setimbang di posisi manapun ia dipindahkan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 35 adalah yang B. Selanjutnya nomor 36, benda diam tetapi tidak setimbang karena A, kecepatan 0. Ini salah, karena kecepatan 0 itu justru merupakan syarat benda diam, bukan alasan ia tidak setimbang. Yang B, percepatan 0. Ini juga salah, karena percepatan 0 itu berarti
resultan gaya 0, yang merupakan syarat kesetimbangan translasi. Yang C, masih ada torsi. Nah, ini baru benar, karena meskipun benda tidak berpindah tempat, atau sigma F-nya sama dengan 0, benda tersebut tidak setimbang jika masih ada momen gaya yang membuatnya berputar. Yang D, tidak ada gaya. Ini salah pula, karena jika benar-benar tidak ada gaya sama sekali, maka benda tersebut pasti dalam keadaan setimbang. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 36 adalah yang C. Selanjutnya, nomor 37, pusat massa suatu sistem adalah A. Titik gaya terbesar. Ini salah, karena pusat massa itu berkaitan dengan distribusi materi, bukan letak gaya yang paling kuat. Yang B, titik berat maksimum. Ini juga salah, karena berat itu bergantung pada gravitasi, dan istilah berat maksimum itu tidak mendefinisikan titik keseimbangan suatu massa. Yang C, titik representasi distribusi massa. Nah, ini baru benar, karena pusat massa itu adalah titik rata-rata dari seluruh massa yang ada dalam suatu sistem atau benda. Yang D, titik gaya normal. Ini juga salah, karena gaya normal itu adalah gaya kontak permukaan. Artinya tidak ada hubungannya dengan titik pusat massa suatu benda. Yang artinya jawaban paling tepat untuk nomor 37 adalah yang C. Selanjutnya nomor 38. Pusat massa dan pusat berat berhimpit jika A. Benda diam. Ini salah, karena status benda seperti diam atau bergerak itu tidak mempengaruhi posisi pusat massa maupun pusat berat. Yang B. Benda simetris. Ini juga salah, karena benda simetris itu hanya memastikan pusat massa berada di tengah secara geometris, tidak menjamin berimpit dengan pusat berat jika gravitasinya itu tidak rata. Yang C, medan gravitasi seragam. Ini baru benar, karena jika gravitasi di setiap titik benda itu sama besar, maka titik distribusi massa akan berada tepat di titik distribusi berat. Yang D, tidak ada gaya luar. Ini salah, karena ketiadaan gaya luar itu hanya berarti sistem terisolasi, bukan jaminan kedua titik tersebut itu menyatu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 38 adalah yang C. Selanjutnya nomor 39, kopel gaya menghasilkan A. Gaya translasi. Ini salah, karena kopel itu terdiri dari dua gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah, sehingga resultan gayanya itu 0 dan tidak menyebabkan benda berpindah tempat. Yang B, torsi tanpa resultan gaya. Ini benar, karena kopel gaya murni itu menyebabkan benda berputar atau berotasi karena menghasilkan momen gaya atau torsi total meskipun total gayanya itu 0. Yang C, percepatan linear. Ini juga salah, karena percepatan linear itu hanya muncul jika ada resultan gaya, atau dalam kata lain, resultan gayanya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang D, energi potensial. Ini juga salah, karena kopel itu berkaitan dengan dinamika rotasi atau gerak suatu benda, bukan penyimpanan energi posisi. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 39 itu adalah yang B. Nomor 40. Sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kg. Percepatan benda tersebut adalah, kalau kita ingat rumus gaya itu F sama dengan M dot A. Nah, diketahui di soal gaya itu 10 Newton. Massa itu 2 kg, diketahui di soal.
Ini gaya, ini massa. Nah, sedangkan yang dicari itu adalah percepatan. Maka percepatan itu adalah 10 dibagi 2, yaitu 5 meter per second kuadrat. Jadi, jawabannya adalah yang C. Salah, maaf. Yang C ya, teman-teman. Selanjutnya, nomor 41. Sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh dalam 4 sekon adalah, nah, jika diketahui V dan juga S atau jarak, maka hubungan dua variabel ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. Nah, yang ditanyakan itu S-nya. V-nya itu 5 dan T-nya itu 4 sekon. Jadi, S-nya itu adalah 20. Jadi, jarak yang ditempuh dalam 4 sekon adalah 20 meter. Jawaban yang tepat untuk nomor 41 adalah yang C. Selanjutnya nomor 42, sebuah benda bermassa 1 kg, ini massa, jatuh bebas dari ketinggian 20 meter, ini H. Dengan gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Energi potensial awalnya adalah, nah, karena diketahui massa, ketinggian, dan juga gravitasi, hubungan variabel-variabel ini bisa kita cari menggunakan rumus energi potensial. EP sama dengan mgh. M-nya itu 1 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, ketinggiannya itu 20 meter, maka energi potensial awalnya itu adalah 200 joule. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 42 adalah yang C. Selanjutnya nomor 43. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Besar momentum benda tersebut adalah, jadi yang ini 2 kg itu massa, kecepatan 3 meter per sekon itu V. Besar momentum benda tersebut adalah, karena ada M dan V, dan yang ditanyakan adalah momentum, maka kita cari dengan menggunakan rumus P sama dengan M dikali V. Sama dengan 2 kg dikali 3 meter per sekon. Sama dengan 6 kg meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 43 itu adalah yang C. Selanjutnya nomor 44, sebuah gaya 20 Newton, ini adalah F, bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Ini adalah S-nya. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, nah, karena ada variabel F dan S, ya, dan yang dicari adalah variabel W atau usaha, maka kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali S. F-nya itu diketahui di soal 20 Newton, dan S-nya adalah 5 meter. Maka, usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah sebesar 100 joule. Jawaban yang tepat untuk nomor 44 adalah yang C. Kemudian nomor 45. Sebuah balok bermassa 4 kg
berada di bidang datar licin. Jika gaya 12 Newton bekerja padanya, percepatan balok adalah A. 1 meter per sekon kuadrat, B. 2 meter per sekon kuadrat, C. 3 meter per sekon kuadrat, dan D. 4 meter per sekon kuadrat. Karena yang diketahui di soal itu adalah variabel M dan juga F, dan yang ditanyakan adalah percepatan atau A, maka kita menggunakan rumus F sama dengan M dikali A. M-nya diketahui di soal 4 kg, dikali percepatannya kita cari, dan gayanya diketahui di soal yaitu sebesar 12 Newton. Jadi, percepatannya itu adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 45 adalah yang C, 3 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, nomor 46, sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per sekon, yaitu V, pada lintasan berjari-jari 5 meter. Ini adalah R. Nah, percepatan sentripetalnya adalah karena ada variabel V dan juga R, sedangkan yang dicari adalah percepatan sentripetal atau AS. Mohon maaf. Maka, kita akan mencarinya dengan rumus AS sama dengan P kuadrat per R sama dengan V-nya diketahui di soal 10 dikuadratkan dibagi dengan R-nya yaitu 5 meter. Jadi, percepatan sentripetalnya itu adalah 100 dibagi 5 sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Maaf, karena ini memakai laptop dan mouse, jadi agak susah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 46 adalah yang D. Selanjutnya nomor 47. Sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 meter tegak lurus batang. Besar torsinya adalah, nah ini diketahui F-nya 10 Newton. Kemudian jaraknya 0,5 atau lengan gaya. Maka besar torsinya adalah, nah karena ada F dan R, terus yang dicari itu torsi, maka kita menggunakan rumus tau sama dengan F dikali R. Jadi, F-nya itu diketahui di soal 10 Newton, lalu R-nya diketahui di soal 0,5 meter. Maka besar torsinya itu adalah 5 Newton meter. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 47 itu adalah yang B. Yang B. Selanjutnya, nomor 48.
Sebuah benda bermasa 1 kilogram memiliki energi kinetik 50 joule. Energi kinetik 50 joule. Kecepatan benda tersebut adalah A. 5 meter per sekon, B. 7 meter per sekon, C. 10 meter per sekon, D. 14 meter per sekon. Nah, karena ada variabel M dan juga EK di sini, sedangkan yang ditanyakan adalah variabel V atau kecepatan, maka kita menggunakan rumus EK sama dengan setengah M V kuadrat. EK-nya kita diketahui di soal, itu adalah 50 joule. Kemudian masanya diketahui di soal itu 1 kilogram. Kemudian kecepatannya itu yang kita cari. Maka V kuadrat itu sama dengan 50 kali 2. Nah, P itu sama dengan akar dari 100. 50 kali 2 itu kan 100. Jadi, V-nya itu adalah 10. Maaf. 10 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda tersebut adalah 10 meter per sekon. Jawaban yang tepat untuk nomor 48 adalah yang C. Selanjutnya, nomor 49, dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem itu 10 km per sekon, maka momentum akhirnya adalah, jika kita mengingat hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa total momentum sebelum tumbukan itu sama dengan total momentum setelah tumbukan, terlepas dari apakah bendanya itu menyatu atau melepaskan energi atau energinya itu hilang. Jadi momentum awal 10 kg itu sama dengan momentum akhirnya. Jadi momentum akhirnya juga sama dengan 10 km per sekon. Yang berarti jawaban nomor 49 adalah yang C. Nomor 50. Sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujung adalah, di soal ini adalah masalah kesetimbangan statis. Karena beban itu diletakkan di tengah papan secara simetris, maka beban tersebut akan dibagi rata ke kedua penyangga atau ujung papannya itu tadi. Jadi total beban yaitu 40 Newton dibagi dua tumpuan itu tadi menghasilkan 20 Newton. Yang artinya gaya tumpuan di tiap ujung papan itu tadi sebesar 20 Newton. Yang berarti jawaban nomor 50 yang paling tepat adalah yang B, 20 Newton. Itu dia pembahasan 100 soal terkait materi fisika dasar yang saya buat untuk memenuhi tugas fisika dasar kelas ACLTS 7 yang diampu oleh Bapak Sugianto Suryostono. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan, seperti contohnya kekurang rapian dalam penulisan atau ketidakjelasan dalam penulisan. Saya mohon maaf. Dan saya Mutia Ramadhani dari Program Studi Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dengan NIM 188251018 izin pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.